sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pastor Christian Lumenggaul Kapusin. Pada hari ini, Jumat 22 September 2023, kita akan merenungkan bersama perikop Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini berkisah tentang pewartaan Injil. Tugas itu dilaksanakan oleh Yesus. Ia berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Sebelum masa Yesus, tugas mewartakan kerajaan Allah itu telah disampaikan oleh para nabi dan orang-orang pilihan Allah, imam dan raja, dengan maksud agar umat pilihan Allah hidup dalam suatu bangsa besar seturut kehendak Allah. Tugas itu kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh Yesus. Dialah imam, nabi, dan guru sejati. Fokusnya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mau menyatukan seluruh umat manusia sebagai umat yang bersatu dalam kebaikan Tuhan. Gagasan besar itu dilaksanakan oleh Yesus. Gagasan tersebut dibarengi dengan strategi atau langkah-langkah tersendiri. Strateginya adalah melibatkan murid-muridnya dan beberapa wanita istimewa. Para murid telah dipilih oleh Yesus ketika ia memulai karya pewartaan itu di depan publik. Para murid itu disebut rasul dengan jumlah 12 orang. Yesus memilih mereka dan mempersiapkan mereka untuk ikut serta dalam karya pewartaan Injil dan mewujudkan terbentuknya kerajaan Allah di dunia ini. Bersama Yesus, tugas itu mereka laksanakan setiap hari. Mereka berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Selain melibatkan para rasul, Yesus juga melibatkan wanita-wanita istimewa yang telah memperoleh keselamatan dari kuasa Yesus. Wanita itu, sebagaimana dikisahkan dalam perikop Injil ini, adalah Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, dan Susana. Bahkan dikatakan lagi, serta banyak lagi yang lain. Mereka menyertai Yesus berkeliling dalam tugas mewartakan Injil. Kehadiran wanita dalam tugas seperti ini adalah tidak lazim pada zaman Yesus. Seturut tradisi, wanita akan tinggal di rumah dan melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan bagi mereka sebagai wanita atau ibu rumah tangga. Wanita-wanita dalam perikop Injil ini disebutkan sungguh terlibat dalam karya pewartaan Injil. Tetapi tampaknya tidak semua mereka ikut berkeliling mengikuti Yesus, melainkan ada juga tetap tinggal di rumah mereka masing-masing, entah di kota atau di desa. Peranan mereka dalam karya pewartaan itu dilaksanakan seturut kapasitas dan kemampuan mereka.
Dikatakan dalam perikop Injil ini, secara khusus mereka bertugas sebagai pelayan. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Tugas ini juga merupakan hal yang istimewa. Lewat pelayan sedemikian, Yesus dan para muridnya tetap berkeliling untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dari kota ke kota dan dari desa ke desa, karena ditopang dengan pelayanan para wanita-wanita saleh, wanita-wanita istimewa. Saudara-saudari terkasih, lewat perikop Injil ini kita dapat melihat pelaksanaan pewartaan Injil Kerajaan Allah yang diselenggarakan oleh Yesus sendiri. Tema sinodal yang kita refleksikan pada tahun-tahun ini sungguh tergambar dari tindakan Yesus. Yesus membangun konsep untuk bersekutu, berjalan bersama, berpartisipasi, dan bermisi. Persekutuan dalam memberitakan Injil itu dilaksanakan oleh Yesus dengan melibatkan para rasul dan para wanita, laki-laki dan perempuan. Yesus tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam karya luhur itu. Masing-masing mereka dipanggil dalam persekutuan di bawah pimpinan Yesus sendiri. Gambaran persekutuan itu sangat nyata pula dalam kesatuan umat Allah yang dipersatukan dalam gereja secara luas atau bahkan dalam keluarga serta komunitas kita secara lebih kecil sebagai gambaran dari gereja yang besar. Lalu mereka yang dipanggil dalam persekutuan dipanggil untuk berjalan bersama. Yesus berjalan bersama dengan para murid dan wanita-wanita itu. Tindakan berjalan bersama ini merupakan tanda bahwa umat beriman memiliki rencana yang sama dan tujuan yang sama, yakni mewartakan Injil Kerajaan Allah. Inilah juga merupakan tugas kita sebagai umat Allah. Tuhan mengajak kita berjalan bersama Yesus, berjalan bersama Dia. Ia hadir di tengah-tengah keluarga kita dan mengajak kita berjalan bersama dalam terang Injil untuk membawa keluarga kita sebagai perwujudan kerajaan Allah. Selanjutnya, Yesus mengajak kita untuk bermisi dan berpartisipasi. Misi dan partisipasi itu mengarahkan kita untuk terlibat dalam pewartaan Injil. Tugas itu dapat dilaksanakan seturut kapasitas dan kemampuan kita. Ada yang berperan sebagai pewarta bagaikan para rasul, ada juga sebagai pelayan seperti para wanita yang saleh yang dikisahkan dalam Injil ini. Saudara-saudari, Tuhan telah memanggil kita menjadi bagian dari pewartaan Injil. Semoga kita dapat mewujudkannya lewat peranan yang dapat kita nyatakan seturut bimbingan Tuhan. Maka marilah kita menimba rahmat baru, kekuatan baru, dan bimbingan dari Tuhan sendiri agar kita dapat menjadi bagian dari tugas pewartaan Injil itu, serta juga dipanggil untuk bersekutu, berjalan bersama, bermisi, dan berpartisipasi mewujudkan kerajaan Allah seturut bimbingan Tuhan sendiri. Salam damai, Pace Ebene, damai sejahtera bagi kita semua.